Perkenalkan, nama saya Rindira Putrianto, biasa dipanggil Arin, dari kelas A Psikologi 2023. Perkenalkan, saya Muhammad Aditya Hermawan dari kelas Psikologi A angkatan 2023. Halo, kenalin nama aku Nur, aku dari Prodi Psikologi B angkatan 23. Halo semuanya, perkenalin nama aku Afifah Hulatul Amalia, bisa dipanggil Afifah, aku dari kelas B angkatan 2022. Perkenalkan, nama aku Gita Fira Asmara, kelas Psikologi B angkatan 2023. Oke, nama aku Nabila Cernisa, aku dari Psikologi B angkatan 2022. Sebenarnya kalau dibilang pernah nggak ketinggalan tren, sebetulnya nggak pernah guys, karena aku sendiri chronically online. Jadi kalau galau pun itu nggak pernah, karena udah pasti tahu duluan. Kalau ketinggalan sesuatu yang lagi hit, pasti aku pernah ya, karena aku nggak 24 jam ngecek HP atau sosial media. Tapi untuk sampai galau banget tuh sejauh ini aku belum pernah. Pernah sih, tapi nggak yang sampai galau banget gitu. Kalau untuk sesuatu yang lagi hit sih aku nggak pernah ya, apalagi sampai galau gitu. Tapi kalau misalnya kayak ada kumpul-kumpul sama temen itu biasanya aku agak FOMO sih. Menurut aku penting gak penting tuh tergantung sih, cuman menurut aku nggak terlalu penting juga buat selalu ngikutin tren-tren yang terbaru. Tapi misalnya kalau tren-trennya tentang berita gitu penting sih, karena kan buat kita biar lebih tahu gitu kayak kehidupan sekarang tuh gimana sih. Kalau buat aku penting gak penting sih sebenarnya, penting kalau misalnya hal itu bakal diperbincangkan. Jadi kita itu bakal tahu apa yang mau diomongin kalau misalnya lagi ada pembahasan tentang hal tersebut. Tapi kalau misalnya halnya sebenarnya nggak penting-penting banget ya nggak terlalu penting buat aku. Menurut aku penting, tapi nggak penting juga. Kenapa penting itu? Karena kalau misalnya ada tren-tren yang baru, kita tuh nggak ketinggalan gitu loh sama obrolan teman-teman. Pasti kan ada teman-teman yang selalu update banget tuh. Biasanya teman-teman yang update banget itu bakal bawa topik itu gitu loh kita lagi kumpul. Nah, jadi kalau misalnya aku ketinggalan tuh kadang kayak, waduh, ini bahas apa gitu sih. Jadi penting nggak penting tergantung orang-orangnya aja lagi masing-masing. Dibilang penting banget, enggak. Karena nggak ada salahnya kalaupun ketinggalan tren, dan itu kan sebenarnya lifestyle ya. Dan nggak ngebantu kebutuhan, tapi tren sendiri juga bisa digunain. Kayak misalnya contoh marketing video lah, atau enggak bikin TikTok. Jadi menurut aku nggak penting-penting banget. Aku cuek aja sih, kalau nggak sesuai sama diri aku, mending jadi diri sendiri aja. Kalau dari aku itu cuek-cuek aja, karena bagiku tidak semua tren itu harus diikuti. Something in between, karena kalau yang seru dan menurut aku menarik, aku ikutin. Cuman semisal kayak contohnya tren sepatu, aku males, aku nggak ikutin. Kalau tentang tren-tren yang gak sesuai sama aku sih, aku lebih ke cuek sih, karena menurut aku kayak lebih penting sesuaiin sama diri sendiri aja daripada harus selalu ngikut-ngikut tren yang gak sesuai sama diri sendiri. Kalau aku lebih sering cuek aja kalau nggak sesuai sama diri aku, karena aku tipe orang yang bakal ngelakuin hal yang memang aku suka, dan aku suka ngelakuin hal dengan caraku sendiri. Kalau dari saya itu lebih ke jujur, aku tuh nggak ngerti. Terus aku tuh kayak nanya, ini kalian lagi bahas apa, tentang apa. Aku dua-duanya pernah. Kalau untuk yang pernah nggak tahu, besok yang kayak, hah, iya gitu. Baru kadang tuh ada teman-teman yang kayak, hah, apaan? Jadi aku yang kayak, pas teman-teman yang sebelah aku misalnya nggak tahu, dikasih sama yang lain, aku langsung kayak, oh itu kan dari tadi dipermasalahin. Kalau misalnya, tapi aku lebih kebanyakan nanya sih kayak, hah, ini bahas apaan? Aku ketinggalan apa? Karena aku juga kadang sering banget ketinggalan gitu sih, karena jarang update banget lah. Aku jujur bilang nggak tahu, walaupun pasti bakal diledekin lucu-lucuan sebentar. Cuman teman-teman aku pasti akan ngasih tahu trennya itu apa. Kalau menurut aku itu FOMO itu sebenarnya 50-50 sih, bisa bikin terinspirasi dan juga bikin kita capek sendiri. Tapi menurut aku lebih dominan bakal bisa bikin capek sendiri sih, karena kayak kita kan bakal ngikutin semua hal yang mungkin tren. Jadi bakal bikin kita capek sendiri, karena bisa jadi hal tersebut sebenarnya bukan hal yang kita sukain. Dari diri kita sendiri sih, tidak semua, kalau kita mengikuti semua tren, kita pasti akan capek sendiri.
Kalau menurut aku pribadi itu tergantung persepsi kita lagi ya. Untuk kalau aku pribadi aku lebih happy sih karena misalnya karena kalau FOMO itu selalu yang mau aku mau kan. Jadi kalau misalnya aku nggak senang tuh aku nggak bakal ikut ngelakuin sama yang kayak lain gitu loh. Jadi aku lebih happy daripada yang negatif-negatifnya gitu. Bisa terinspirasi kalau emang kita ambil positifnya doang. Kalau emang benar-benar ngejar terus, pokoknya aku harus trendy, itu bakal bikin capek sendiri. Tergantung sih, karena misalnya kita FOMO gitu kan kayak kita bisa tahu hal-hal baru ya, kayak tren-tren yang sekarang tuh gimana, atau ngikutin hal-hal yang baru yang belum pernah kita coba. Cuman misalnya kita terlalu kayak dikejar-kejar sama hal yang gak pengen ketinggalan, kayak selalu ngerasa harus selalu up to date, itu bakal bikin capek sih. Fokus sama yang aku suka aja dong, karena capek guys, nggak harus up to date. Aku fokus ke apa yang aku suka aja sih. Kalau aku bakal pilih fokus buat ngelakuin hal-hal yang aku suka, karena aku percaya setiap orang itu kan punya warnanya masing-masing, punya jati dirinya masing-masing. Jadi kayak setiap orang itu pasti punya ciri khas masing-masing gitu loh. Yang aku suka-suka aja, jadi aku lebih fokus ke yang hal aku suka aja. Kalau aku cara ngatasin FOMO tuh kurangin scroll sosial media, cari hobi baru, main sama temen. Kalau buat ngatasin rasa FOMO biar nggak kebawa stres sih, aku biasanya bakal ngelakuin hal-hal yang aku suka. Cara aku ngatasin itu biasanya aku pikirin dulu apa sih benefitnya buat aku. Terus aku juga biasanya ngehilangin pikiran negatif, misalnya kalau aku ketinggalan ini aku nggak bakal ditemanin, atau enggak kayak yang pasti aku selalu ngehindarin lah pikiran-pikiran negatif. Jadi aku selalu kasih afirmasi positif ke diri aku supaya aku nggak kemakan sama pikiran negatif aku. Dari aku fokus sama diri kalian sendiri, jangan ngikutin apa yang orang lain lakukan, karena tidak semua yang orang lain lakukan itu harus kita lakukan. Nggak semua tren itu harus diikutin guys, fokus sama diri kamu aja, karena kan lagian itu tren itu kayak come and go ya, kayak orang. Kayak saran aku bagi kalian yang FOMO banget ini, kalian nggak mesti kok selalu ngikut apa yang lagi tren saat ini. Jadi kalian tuh harus bisa memilih mana yang bisa diikuti dan tidak. Kayak sekarang nih lagi rame-ramenya politik kan, ada di Twitter tuh kata-kata Gen Z FOMO, tapi kan bagus ya FOMO-nya karena FOMO politik. Jadi kalian harus milih-milih lagi nih FOMO yang bawa keuntungan ke diri kalian dan yang enggak. Jadi jangan selalu berpikiran jelek aja kalau kalian ketinggalan tren tuh kan gak ditemanin, enggak kok guys. Jadi nggak mesti FOMO. Saran aku buat orang-orang yang FOMO, be yourself because you're beautiful with your own color. Tahu FOMO itu yang kayak sering ikut-ikutan tren gitu kan? Tahu, tapi nggak bisa cara jelasinnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait FOMO atau bisa dikenal dengan fear of missing out. Nah, apa sih FOMO itu? FOMO pada intinya atau istilah singkatnya itu takut kehilangan momen gitu ya. Nah, takut kehilangan momen ini mengakibatkan kondisi kecemasan. FOMO adalah fenomena psikologis di mana seseorang takut untuk melewatkan satu cerita gitu ya, yang mengakibatkan akhirnya kecemasan. Nah, biasanya peristiwa ini biasanya peristiwa ini didasarin karena media sosial dan perbandingan sosial. Oke, kenapa media sosial sangat berpengaruh terhadap FOMO? Karena media sosial ini orang-orang bisa mengakses dan melihat gitu ya apa yang terjadi. Nah, karena mungkin orang merasa kok contohnya ya teman-teman kayak kemarin ada konser Taylor Swift di Singapura gitu. Nah, mungkin teman-teman ngerasa apa sih Taylor Swift itu, awalnya nggak tahu, tapi karena di media sosial itu banyak yang cerita tentang dia war tiket Taylor Swift. Akhirnya teman-teman yang nggak tahu tadi ini tuh akhirnya ikut-ikutan. Nah, itu bisa dibilang FOMO. Biasanya FOMO ini ada 3 penyebabnya. Yang pertama, media sosial, kemudian yang kedua perbandingan sosial, dan yang ketiga adalah keinginan untuk diterima.
media sosial seperti yang saya contohkan tadi terkait misalnya konser Taylor Swift, ini tanpa mendiskreditkan Swifties ya teman-teman gitu. Maksud saya yang ikut-ikutan itu ternyata bukan Swifties gitu. Nah itu disebut dengan FOMO. Nah media sosial ini sangat-sangat memicu FOMO karena orang itu bisa mengakses apapun di media sosial dan bisa melihat apapun di media sosial. Kemudian yang kedua, ada terkait comparing atau perbandingan sosial. Nah, karena ada perbandingan sosial ini, seakan-akan dianggap misalnya aku nggak nonton ini atau aku tidak memakai tas merek ini, aku tidak sama dengan dia gitu. Karena ada perbandingan seperti itu yang akhirnya mengakibatkan FOMO. Kemudian yang ketiga adalah keinginan untuk diterima gitu. Jadi ada anggapan ketika misalnya ada satu kelompok nih mengikuti suatu tren, misalnya tren minum boba gitu ya, yang atau minum kopi gitu, atau tren nongki gitu ya. Terus ada satu temennya yang tidak suka nongki gitu. Akhirnya ikut FOMO karena ingin diterima di dalam kelompok sosial tersebut. Dampak FOMO ini ada 3 juga ya. Yang pertama, kecemasan dan depresi. FOMO ini bisa mengakibatkan kecemasan dan depresi, apalagi kalau merasa tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan tersebut. Akan mengakibatkan kecemasan karena merasa kok aku nggak bisa ya, teman aku bisa gitu, dan akan menyebabkan kecemasan. Bisa juga mengakibatkan depresi karena mungkin sedih berkepanjangan karena tidak bisa seperti teman yang dianggap mengikuti tren. Kemudian yang kedua ada keputusan impulsif gitu. Jadi misalnya tren kayak membeli satu barang gitu ya dengan merek tertentu. Misalnya tumbler merek X gitu ya yang lagi viral gitu. Karena ada tren tersebut akhirnya keputusan impulsif nih, padahal sebenarnya tidak terlalu butuh akan hal itu, tapi jadi impulsif untuk membeli barang tersebut karena FOMO. Kemudian yang terakhir ada gangguan tidur. Gangguan tidur ini karena terus menerus maksud saya membandingkan gitu ya di media sosial. Jadi terus menerus membandingkan, oh ada tren apa nih gitu, atau ada misalnya ada apa yang saya kok belum mengikuti ya, teman saya sudah gitu. Nah terus menerus memikirkan itu bisa jadi gangguan tidur. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi atau mencegah FOMO ini? Yang pertama, karena FOMO ini sangat berkaitan dengan media sosial, kita harus mengurangi penggunaan media sosial. Jadi, teman-teman tahu kan kalau di feature Instagram ya, teman-teman itu kan ada waktu yang bisa diatur. Nah, itu mungkin bisa dipergunakan gitu feature tersebut. Jadi, kita atur kira-kira kita melihat media sosial itu berapa jam per hari gitu, kita targetkan, kita porsikan gitu. Jadi tidak terus-menerus dengan media sosial, karena jika kita terus-menerus dengan media sosial ya tadi bisa walaupun mungkin awalnya nggak FOMO gitu, bisa jadi FOMO gitu. Nah kemudian yang kedua, perbanyak interaksi langsung gitu. Kan sekarang sudah tidak COVID gitu ya teman-teman, jadi teman-teman bisa interaksi dengan teman sebayanya gitu secara langsung. Nah dengan teman-teman berinteraksi secara langsung itu akan mengurangi waktu teman-teman untuk membuka media sosial. Terus yang ketiga adalah fokus pada hal yang nyata gitu, hal yang nyata atau kenyataan, kayak misalnya teman-teman saat ini kan adalah mahasiswa ya, fokus dengan kegiatan sebagai mahasiswa ya, belajar gitu, kuliah, kemudian ikut organisasi gitu ya. Jadikan ikut organisasi ini adalah tren yang positif gitu ya, jangan terus-menerusan lihat tren-tren yang negatif gitu di media sosial. Terus yang terakhir adalah praktikan mindfulness gitu ya. Mindfulness itu here and now, sekarang gitu ya, di sini dan sekarang. Jadi teman-teman harus bisa mempraktekkan, oh aku saat ini misalnya lagi belajar gitu, berarti aku nggak boleh lihat media sosial gitu, aku harus fokus sama belajar aku, seperti itu. Jadi sederhananya mindfulness here and now gitu, di sini dan sekarang. Jadi bukan pemikiran ke depan atau ke belakang ya. Mungkin itu dari saya, semoga bisa memberikan insight atau pencerahan dari penjelasan yang sudah saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.